Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Longmesangat kelas 9. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, masih dalam rangka BDR, belajar dari rumah. Materi kita pada hari ini adalah bab 2, menyampaikan pidato persuasif. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar yang kedua adalah menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato, bisa tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Kemudian, eksposisi itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Misalnya, eksposisi seperti ini dapat kita temui pada editorial surat kabar, pidato politik atau kampanye, dan juga media cetak. Selanjutnya, eksposisi yang kedua adalah eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang dan jasa. Misalnya, bahasa persuasif pada iklan, poster, dan juga slogan. Kemudian eksposisi yang ketiga adalah eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Satu contoh misalnya seperti kalimat, "Selamatkan terumbu karang sekarang." Kemudian untuk poin A, kita akan mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif. Pidato persuasif adalah seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Kemudian pidato persuasif itu memiliki tujuan, yaitu untuk meyakinkan audiens supaya bisa melakukan sesuatu. Ketika kita akan menulis sebuah pidato, tentunya kita harus memiliki persiapan terlebih dahulu. Perhatikan di sini ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah pelajari terlebih dahulu topiknya. Jadi ketika kalian akan menulis sebuah pidato, kalian harus mempelajari terlebih dahulu topik apa yang akan kalian sampaikan. Kemudian harus mengetahui argumen dari semua sisi. Kemudian baca buku atau artikel yang berkaitan dengan topik yang akan kalian bahas dalam pidato. Kemudian cari terlebih dahulu sumber yang berorientasi pada opini atau pendapat dari berbagai sumber. Yang kedua, kalian harus memahami tujuan. Pahami dulu secara pasti pesan apa yang ingin atau tujuan apa yang ingin kamu capai dalam pidatomu nanti. Kemudian, dengan memahami tujuan akan memudahkan kalian dalam merakit pesan secara efektif. Yang ketiga, pahami audiensi. Ya, pahami pandangan audiens tentang topik yang akan kamu sampaikan. Audiens itu ada beberapa tipe. Ada tipe audiens yang baru saja sedikit mengetahui informasi tentang sesuatu hal. Ada juga audiens itu yang sudah pandangannya luas, sudah banyak sekali mengetahui topik-topik permasalahan. Kemudian ada juga audiens nanti yang akan mendukung pandangan-pandangan yang akan kamu sampaikan dalam pidato. Ada juga kemungkinan audiens yang tidak setuju dengan pidato kalian nantinya. Kemudian ada beberapa langkah cara memersuasi atau menarik perhatian dari audiens. Yang pertama adalah dengan etika, ya. Kemudian yang kedua emosi, dan yang ketiga logika.
Untuk etika, gunakan pendekatan etika secara baik supaya pidatomu itu bisa diterima oleh khalayak atau audiens yang mendengarkan. Kemudian gunakan pendekatan emosi dengan cara menggugah perasaan audiens lewat kata-kata atau tulisan-tulisan yang kalian rangkai dengan baik. Yang ketiga, gunakan logika. Beri penjelasan atau berikan pidato itu yang masuk akal, yang mudah dicerna oleh audiens. Nah, itu tadi cara-cara memersuasi. Ada 3 hal. Yang pertama etika, yang kedua emosi, dan yang ketiga logika. Selanjutnya, kita akan belajar menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Perhatikan unsur-unsur yang harus kalian pelajari supaya kalian bisa mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Yang pertama, perhatikan pembukaannya. Apakah pembukaan yang disampaikan oleh seorang yang berpidato tadi bisa merebut perhatian, berhubungan dengan audiens dengan baik, layak atau tidak, kemudian tujuannya tadi tepat tidak dengan topiknya. Perhatikan pula peta jalan atau peta pikiran dari seorang yang menyampaikan pidato. Kemudian yang kedua, perhatikan isinya. Apakah pokok pikiran yang diberikan oleh seorang yang berpidato tadi memiliki alasan yang logis atau masuk akal tadi? Kemudian yang terakhir, lihat atau dengarkan penutupnya. Bagaimana dia menutup pidato dengan menarik dan mengesankan. Perhatikan video persuasif berikut ini. Nah, untuk kalian agar bisa menonton, klik link YouTube berikut ini ya. Di sini sudah ada Ibu ketik ya, nanti kalian tonton di YouTube. Ini adalah pidato persuasif dari siswi SMP, salah satu SMP di Indonesia ya, yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Dia sedang berpidato. Kemudian kalian tonton dulu pidatonya, dipahami apa yang dia sampaikan. Kemudian silahkan kalian mengerjakan tugas ya. Tugas yang pertama adalah membuat laporan setelah mendengarkan pidato tersebut. Nah, untuk hari ini kalian silahkan menonton video tadi yang linknya sudah Ibu bagikan dengan cara mengetiknya di YouTube. Kemudian silahkan mengisi hal-hal berikut ini. Yang pertama, tema pidatonya apa yang dia sampaikan, pembicaranya tadi siapa, waktu tayang, dan selanjutnya sampai kalian membuat rangkuman mulai dari pendahuluannya seperti apa, isinya, dan juga terakhir penutup. Disimak baik-baik videonya, kemudian dikerjakan laporannya. Terima kasih. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.